Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Pamulang, Fakultas Manajemen, kelas 01 SMJE 035. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Saya Dimas Sulistia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dianatul Khairo. Dan saya Nurul Padia. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang perhitungan pendapatan nasional. Perhitungan pendapatan nasional. Apa itu pendapatan nasional? Pendapatan nasional merupakan seluruh pendapatan yang diterima oleh suatu anggota masyarakat atau seluruh rumah tangga keluarga dalam suatu negara dengan kurun waktu tertentu, biasanya dalam waktu 1 tahun. Pendapatan nasional dapat juga diartikan sebagai hasil produksi nasional, yang berarti nilai yang dihasilkan oleh seluruh anggota masyarakat suatu negara dalam waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Ada 3 metode perhitungan pendapatan nasional, yaitu yang pertama produksi, yang kedua pengeluaran, dan yang terakhir pendapatan. Selanjutnya produksi. Dengan metode produksi, pendapatan nasional dihitung dengan cara menjumlahkan produksi atau output barang-barang dan jasa-jasa selama satu periode tertentu. Di dalam kegiatan produksi juga menciptakan nilai tambah. Nilai tambah yang dimaksud di sini adalah selisih antara nilai output dan nilai input. Perekonomian Indonesia juga telah diklasifikasikan menjadi beberapa sektor atau lapangan usaha yang terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Untuk primer tergolong menjadi pertanian, perikanan, dan pertambangan. Di dalam sekunder ada industri pengolahan listrik dan gas, dan di dalam tersier terdapat perdagangan, hotel, dan restoran. Pendekatan produksi juga memiliki rumus seperti yang ada di layar, dengan memiliki keterangan Y yaitu pendapatan nasional, P1 harga barang, K1 barang N, Q1 jenis barang, K1 barang ke N, PN yaitu harga, dan QN yaitu jenis. Selanjutnya metode pendekatan pengeluaran. Pendapatan nasional dihitung dari sisi pengeluaran dengan menjumlahkan berbagai pengeluaran yang diperlukan untuk membeli output akhir. Perhitungan dengan menggunakan pendekatan pengeluaran dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh pengeluaran berbagai sektor ekonomi. Dan sama halnya, sektornya dibagi menjadi 3, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Untuk primer yaitu pengeluaran untuk konsumsi, di sekunder pengeluaran untuk investasi, dan tersier pengeluaran untuk pemerintah. Metode pendekatan pengeluaran juga sama memiliki rumus, yaitu sebagai berikut. Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah dalam kurung X min M dalam tutup kurung, dengan memiliki keterangan sebagai berikut, yaitu adalah pendapatan nasional, C itu adalah konsumsi rumah tangga, dan I adalah investasi, dan G adalah pengeluaran pemerintah, X untuk ekspor, dan M untuk impor. Dan metode yang terakhir adalah pendekatan pendapatan. Pendapatan nasional merupakan penjumlahan balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Yang termasuk faktor produksi adalah tenaga kerja, modal, tanah, dan keahlian atau kewirausahaan. Masing-masing faktor produksi akan menghasilkan pendapatan yang berbeda-beda. Misalnya, tenaga kerja dapat memperoleh gaji, pemilik modal akan mendapatkan bunga, pemilik tanah akan mendapatkan memperoleh sewa, keahlian atau skill dapat memperolehkan laba. Metode pendekatan pendapatan juga sama memiliki rumus, yaitu Y sama dengan R plus W plus I plus P, dengan memiliki keterangan Y itu pendapatan nasional, R pendapatan upah atau gaji, W pendapatan bersih dari sewa, I pendapatan dari bunga, P pendapatan dari keuntungan perusahaan dan usaha perorangan. Selanjutnya konsep pendapatan nasional.
Yang pertama ada disposable income atau pendapatan bebas. Ini merupakan sebuah nilai pendapatan nasional yang secara langsung dikurangi dengan pajak. Dan yang kedua ada personal income atau pendapatan perseorangan. Ini merupakan nilai pendapatan nasional yang dikurangi pajak perusahaan jaminan sosial, laba yang ditahan, dan ditambah dengan adanya pembayaran pindahan. Yang ketiga ada national income atau NI, yang mana secara tidak langsung dikurangi dengan pajak. Untuk pendapatan nasional itu sendiri diperoleh dari suatu imbalan atau balasan jasa atas kinerja pemilik faktor produksi. Selanjutnya ada Gross Domestic Regional Product atau GDRP, adalah jumlah dari semua nilai bruto yang diperoleh oleh berbagai macam aktivitas perekonomian dalam suatu wilayah selama waktu tertentu. Selanjutnya yaitu ada produk nasional neto. Produk nasional neto ini adalah sebuah konsep dari pendapatan nasional yang mana dilihat dari laba hasil produksi. Konsep yang satu ini memiliki tujuan agar dapat mengetahui berapa banyak jumlah laba yang didapatkan dalam kurun waktu tertentu. Selanjutnya ada Gross National Product atau GNP. GNP merupakan nilai dari seluruh produk produksi oleh semua masyarakat nasional, baik itu dari dalam negeri maupun dari luar negeri dengan jangka waktu yang tertentu. Dan yang terakhir ada Gross Domestic Product atau GDP. GDP ini memiliki pengertian yaitu sebuah nilai dari seluruh produk produksi masyarakat nasional serta asing yang terdapat di suatu negara dalam waktu yang tertentu. Faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Ada 3 faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Adapun ketiga faktor tersebut ialah yang pertama adalah faktor konsumsi dan tabungan. Konsumsi merupakan faktor yang sangat penting dari pendapatan nasional, di mana konsumsi ini adalah pengeluaran secara keseluruhan untuk mendapatkan barang serta jasa di dalam kegiatan perekonomian dengan periode tertentu. Yang kedua, permintaan serta penawaran agregat. Faktor lainnya yang ada pada sebuah pendapatan nasional ialah permintaan dan penawaran agregat. Agregat di sini menunjukkan hubungan dari satu jumlah permintaan dari barang atau jasa yang sesuai dengan tingkat harga. Yang terakhir adalah investasi. Ternyata pengeluaran untuk sebuah investasi yang dilakukan oleh suatu perusahaan ataupun yang lainnya adalah sebuah komponen yang penting dari pengeluaran agregat. Manfaat perhitungan pendapatan nasional. Pendapatan nasional memiliki manfaat diantaranya yang pertama adalah kinerja perekonomian dalam skala tertentu. Yang kedua, mengukur dan mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. Yang ketiga, mengevaluasi perubahan perekonomian dari waktu ke waktu. Yang keempat, membandingkan kinerja ekonomi antar sektor. Yang kelima, sebagai indikator kinerja ekonomi antar negara. Yang keenam, sebagai indikator perbanding kualitas hidup suatu negara. Yang ketujuh, sebagai indikator perbandingan kualitas standar hidup satu negara dengan negara lain. Yang kedelapan, sebagai ukuran dan perbandingan pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu. Yang kesembilan, sebagai ukuran dan perbandingan pertumbuhan ekonomi dan kekayaan. Jadi kesimpulan dari materi yang kami sampaikan yaitu pendapatan nasional merupakan seluruh pendapatan yang diterima oleh seluruh masyarakat atau seluruh rumah tangga keluarga dalam suatu negara dengan kurun waktu tertentu, biasanya dalam kurun waktu 1 tahun. Dan terdapat 3 metode perhitungan yang bisa digunakan untuk mengetahui jumlah atau nilai dari pendapatan nasional. Yang pertama itu adalah metode pendekatan produksi, yang kedua adalah metode pendekatan pengeluaran, dan yang terakhir adalah metode pendekatan pendapatan. Cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.